Yo halo bro, balik lagi bareng gue Don Fabron. Sekarang gue lagi sama pejuang brewok yang udah berjuang numbuhin brewok selama 5 tahun. Dia siapa? Kita langsung kenalan aja dan simak ceritanya sampai akhir. Dan ini menurut gue menarik banget ya. Let's go! Oke, langsung aja kita kenalan sama pejuang brewok satu ini. Halo, nama gue Kelvin, panggilannya juga Kelvin. Nama panjangnya Kelvin Smith Oxmas Tinja. Nah, lo ada blasteran atau gimana emang? Atau emang dikasih namanya kayak gitu? Nggak ada blasteran gitu? Nggak ada. Nah, tapi lo asli mana nih sebelumnya? Kalau gue emang sukunya Batak, cuman lahirnya sudah merantau sini aja sih. Gitu. Oke, berarti secara nggak langsung asli Batak dong. Yes. Berarti umur lo sekarang berapa nih? 29 tahun ini. 29. Oke, Bro Kelvin. Siap. Langsung aja nih gue pengen tanya kesibukan lo sekarang apa nih? Kalau kesibukan sih gue sebagai profesi advokat ya, lawyering aja sih gitu. Jadi ya kerjaan gue sebagai pengacara lah, bukan pengangguran banyak acara tapi. Udah. Nah, tadi kan gue di awal udah sempet sampein nih ke yang nonton. Lo udah cukup lama tuh pakai 5 tahun. Tapi sebelum kita bahas nih lo 5 tahun pakai apa aja? Siap. Nah, gue pengen tahu nih alasan lo pertama tuh numbuhin brewok, alasan utamanya apa? Awal gue pengen numbuhin brewok itu ya salah satunya gue ngelihat sesosok orang lah ya gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba pengen gitu kan. Nah, gue awalnya tuh ngelihat ada seorang sosok pendeta lah di gereja gue waktu itu. Dia brewokan terus berjubah dan banyak orang, wah serem banget nih sosok dengan brewok. Itu orang yang pertama lo lihat keren dengan brewokan atau lo baru pertama kali ngelihat orang brewokan? Enggak, pertama kali ngeliat orang brewokan dan keren gitu. Kalau banyak kan orang lewat brewokan tuh biasa aja. Gue ngeliat, wih keren juga nih, makin lah gue kan. Ya, gue mulai nih searching, gue mulai riset. Banyak yang artikel menyebutkan bahwasannya numbuhin brewok bisa pakai minyak kemiri loh, bisa pakai lidah buaya, ada yang pakai telur udang, ada yang pakai bubuk mesiu. Gua paling pakainya cuma minyak kemiri sama lidah buaya, karena gue emang satu sisi nggak punya gen sama sekali. Bokap gua paling cuma punya kumis sama jenggot, nggak ada sama sekali. Akhirnya gua tahun 2014 gue pernah ketemu sama teman kecil gue pas liburan ke Bali. Nah itu gue lihat dia, lah lu kok udah brewokan aja gitu kan, tapi tipis-tipis tuh. Gue tanyain, lu pakai apaan? Oh, pakai Minox kayak gitu kan. Oh, Minox apaan tuh Minox gitu kan? Diceritain lah singkat cerita. Iya, nggak populer tuh tahun 2014, belum ada orang yang tahu. Terus asal muasal tuh Minox dari mana gitu kan? Akhirnya dia cerita. Gua waktu itu pakai Minox, belinya dari Mr. Brewok. Akhirnya gua orangnya pengen tahu banget gitu kan. Nah, akhirnya cari tahu sendiri. Nah, Mr. Brewok itu ada di daerah Jakarta Timur tuh. Jakarta Timur. Langsung COD tuh. Langsung COD-an. Dulu belum ada terkenal. Jadi awal sebelum lu coba ini cocok atau enggaknya, tapi lu udah yakin aja lah ya. Yes, gua dari testimoni orang udah percaya. Betul. Gua menyampingkan segala ibaratnya efek samping gitu kan. Yang penting karena gue pengen banget nih brewok gitu kan. Gue pengen banget brewok. Di situ gue masih riset dulu gitu. Setelah gue pakai, ternyata memang satu botol itu selama sebulan gue pakai siang dan malam itu belum ada penumbuhan yang secara signifikan gitu kan, masih kayak kurang lebih berapa lama tuh lo pakai? Kurang lebih gue 2 bulan awal sih. 2 bulan awal. Satu botol. Nah, masuk ke bulan ketiga di tahun yang sama itu gue baru direkomendasiin sama Bro Gamal untuk pakai biotin. Biotin. Nah, itu yang 50 tabs tuh. Gue minum itu sehari satu, terus gue lanjut pakai Minox. Nah, di pertengahan tahun 6 bulan gue udah lumayan pede nih, udah mulai keisi, terus kumis gue udah mulai tebal, cuman bagian sini belum. Terus di sini jambang juga masih tipis-tipis lah, masih velus awal gitu kan. Nah udah gitu berjalannya waktu, gue pakai di 2014, 15, 16 pas gue mau sidang akhir, gue udah mulai tuh udah ada bulu-bulu halus, cuman waktu nggak panjang tebal. Iya betul, karena gue makainya itu pas karena 2014 gue semangat tuh pakai. 2015 sampai 2016 awal pas gue sebelum sidang skripsi, gue udah mulai males karena gue kan lebih fokus ke skripsi gue kan. 2014 sampai 2019 lah gue pakai, dan 2016 gue itu udah lulus di bulan Juni. Gue lulus juga masih belum begitu tebal.
Nah dari 2016 gue balik ke Jakarta, gue gigih lagi karena apa? Gue udah punya uang, udah kerja, gitu kan? Udah kerja, gue udah punya uang. Ya gue beli sendiri, apa yang gue butuhkan, gue siapkan sendiri gitu kan, minta beli. Nah, gue akhirnya pakai produk-produk, ya transisi lah dari Mr. Brewok ke Fabron. Jadi yang gitu. tadinya amunisinya pilihan lo terbatas, Yes. karena keterbatasan ekonomi. Iya, betul. Sampai akhirnya lo balas dendam nih, udah dapet kerjaan, udah ada penghasilan sendiri. Sebenarnya untuk itu ya nggak masalah. Lo misalkan lo cuma pakai Minox saja, cuma memang progresnya akan lebih cepat ketika udah ada pendamping. Tandemannya. Kayak sekarang udah ada tandemannya kayak Pelmix, gitu lah. Di tahun-tahun berikutnya sampai ke 5 tahun genap ganjil lo nungguin Brewok tuh ya, lo udah cukup tebel tuh. Udah. Masih konsisten juga pakai kan? Masih dong, masih. Ini dia nih yang menarik. Jadi tadi sebelum kesini nih Bro Calvin, gue minta buat bawa sisa-sisa lah. Iya, Kenangan dari produk-produk atau amunisi perjuangan dia sama nungguin Brewok. Dan ini satu-satunya nih orang yang ngumpulin gitu loh. Penasaran ya kan? Adalah bukti nih, botol-botol di sini merupakan Saksi-saksi perjuangan. saksi hidup selama Bro Calvin nungguin Brewok. Nah ini dia nih. Ini belum full ya? Belum. Masih ada yang udah memang lo. Iya, ada yang udah kebuang. Udah ada yang kebuang. Ada yang emang gak lupa gue lo naruh di bawa mana ya? dari Bali gitu sih. Jadi ini full banget nih kalau misalkan kalian lihat nih, ini masih satu plastik gitu. Sampai nggak cukup satu meja kecil ini untuk ngelihat amunisi yang dia bawa. Tapi satu lagi nih, waktu itu gue sempet cerita banyak nih sama Bro Calvin sebelum di video ini ya. Jadi Bro Calvin ini katanya punya pengalaman unik nih waktu dia lagi ngejalanin tugasnya sebagai pengacara, sebagai advokat. Betul. Katanya lo ini pernah disangka pembela salah satu kubu lah. Yes. Nah, itu mungkin bisa diceritain tuh dengan bahasa-bahasa yang tepat. Oh iya, siap. Jelas, karena kalau misalkan diceritakan secara jelas dan detail, video ini bisa di take down. Betul. Atau saya yang dicari. Mungkin boleh nih cerita sedikit intermezzo sedikit ya. Siap. Jadi waktu pas sidang masih hangat-hangatnya Habib. Nah, gue waktu itu ke Pengadilan Jakarta Timur. Kebetulan lagi emang ada sidang, jadwal agenda sidang, dimana bentrok sama sidangnya beliau gitu. Pada saat gue kesana, gue naik motor karena rumah deket gitu kan, naik motor deket. Di situ kan masih pandemi juga kan, masih pandemi karena nggak boleh ngumpul-ngumpul PSBB ya kan. Gue pakai masker, cuman brewok gue waktu itu masih tebel banget tuh. Jadi nggak ketutupan, masker sama brewok tuh nggak ketutupan. Jadi tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Gue buka helm, ditanya, maaf Pak, Bapak mau kemana gitu? Nggak boleh masuk gitu kan, karena ribut di dalam gitu. Loh, saya mau beracara Pak, mau sidang gitu kan. Nggak, saya nggak percaya, kata security-nya gitu kan. Kamu pasti dari pihak ini gitu kan. Enggak Pak, saya memang ada agenda. Gue tunjukin dong kartu gua gitu kan, KTP segala macem. Terus gue liatin agenda sidang gue memang ada hari itu gitu gue. Wah Bapak ngomong, saya dari tadi ngomong Pak, saya bukan kubu dari itu gitu kan. Jadi gue sempat disuruh keluar karena gue dikira ada pembela-pembelanya gitu. Sama Bro Calvin sebagai advokat mungkin bisa nih jadi salah satu tips biar lebih pede gitu ya. Betul. Biar lebih berkarakter juga betul, untuk ngejalanin profesinya. Sebenarnya nggak cuma hanya advokat, tapi banyak kelebihan profesi-profesi lain atau untuk menjadi lebih pede lagi untuk mendukung penampilan. Itu juga bisa dengan berokan nih. Banyak ya keuntungan-keuntungan yang lo dapat gitu dan jadi kalau teman-teman ngerasa nih kalau para pejuang brewok tuh masih ada yang ragu gitu buat nungguin brewok kayak Bro Calvin nih 5 tahun, menurut mereka kan itu bukan waktu yang sangat singkat dan sebentar ya, tapi itu tadi gitu, lo perlu proses, lo perlu usaha dan ambisi gitu untuk bisa brewokan setebel ini. Bisa ngelewatin problem dan efek samping yang lo hasilkan gitu dari Minox sendiri. Nah, mungkin lo ada tips and trick gitu yang bisa lo kasih nih ke para pejuang brewok. Kira-kira apa aja sih yang lo lakuin selama lo pakai Minox? Entah itu gimana caranya biar lebih efektif lagi ngolesnya, hasilnya juga gimana? Buat para pejuang brewok,
mungkin sedikit tips dari gua yang memang terkendala dengan waktu untuk mengoles gitu. Jadi gua sih nggak pernah pakai ya ibaratnya timing gitu kan, ada kalender atau schedule. Cuman gua nanamin di diri gua sendiri terkait dengan motivasi gua apa sih buat numbuhin brewok itu. Jadi itu timbul dari rasa kecintaan gua terhadap diri gua sendiri gitu kan. Lu oles nanti pas setelah 6 jam itu efektifnya Minox itu nyerap ke kulit gitu kan. Habis itu lu boleh cuci muka, lu bersihin lagi, lu oles lagi. Atau enggak kalau misalnya lu masih dalam perjalanan mau pulang, pas nyampe pulang di rumah itu lu sediakan waktu, misalnya lu jam 8 baru nyampe rumah, lu cuci muka langsung lu oles karena itu kan 6 jam. Nah, lu sediain waktu sampai kurang lebih 2 jam lah atau 3 jam sebelum lu ke tempat tidur, karena kan itu akan ke bantal tuh, ke bantal akan apa namanya ngusap muka lu yang udah pakai Minox itu. Cuman nggak masalah, nggak apa-apa karena prosesnya itu sudah ada kurang lebih 3 jam menurut gua ya, karena nggak akan mempengaruhi proses penumbuhan lo gitu. Nah itu lo lakukan continue terus, jangan sampai kelupaan. Kalau memang lo lupa untuk malamnya karena udah capek beraktivitas terus lo mau tidur, seenggaknya lo sehari sekali itu pakai lah. Betul, Itu aja ya. ya itu aja sih, yang penting rutin. Yang paling penting rutin, konsisten dan sesuai amunisinya dengan kebutuhan lo yang pada saat lo numbuhin brewok. Nah kalau misalkan lo ngerasa lo sibuk ya itu tadi kayak Bro Kelvin bilang, seenggaknya 1 kali gitu. Iya betul. Saat lo punya kesempatan lo gunakan semaksimal mungkin, jangan pernah untuk berhenti dan terus lanjutkan. Bahkan sampai 5 tahun ya mengeluarkan barang sebanyak ini untuk investasi masa depan yang lebih baik dengan brewok. Udah jelas Bro Kelvin nggak mungkin no hoax no pick lah ya, no hoax no pick. Brewok stable ini kan tanpa usaha, kalian bisa lihat sendiri amunisinya benar-benar banyak banget gitu, dan gue respect sama Bro Kelvin. Dia punya ambisi yang cukup besar gitu untuk bisa numbuhin brewok dan bisa jadi faktor untuk dia nyesuaiin juga sama profesinya sekarang gitu, karena dia tahu benefit yang dia dapatkan dari numbuhin brewok itu apa. Oke. Siap. Itu aja sih dari gua. Thank you Bro Kelvin buat waktunya nih. Udah sampai bawa amunisinya semuanya ini. Kira-kira kedepannya mau diapain ya, atau jadi pajangan di rumah? Jadi pajangan aja sih. Jadi pajangan aja ya. Jadi kalau lagi teringat-ingat masa lalu ya kan. Betul. Oke. Thank you Bro. Siap, sama-sama Dan.